Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat anak-anak? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya sama Bu Erin. Nah, jadi kita kan minggu lalu udah belajar tentang anak soleh tuh ya. Tentang apa? Salam, saling menolong, dan ciri-ciri orang munafik. Tapi sebelum kita ke materi yang Ibu Erin bawakan, kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini kok kelihatan lesu ya? Apa puasa dah? Puasa semua ya anak-anak? Kalau kelas 6 puasanya nyampe maghrib apa beduk? Yang beduk siapa jujur? Puasa nggak boleh bohong. Siapa yang beduk? Nggak ada. Tapi kok lemes ya? Coba ibu punya ini biar kalian semangat. Ikutin Bu Arin ya. Nanti kalau Bu Arin bilang sekarang pagi ya, anggap aja pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat, seger gitu ya. Ngerti ya? Ayo, lagi. Ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat, seger. Udah seger ya? Iya. Puasa itu emang doanya kayak gini, capek. Tapi kita di bulan puasa ini harus berlomba-lomba ya dalam kebaikan, karena setiap apapun hal positif yang kita lakukan itu akan dicatat pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ini akan mempelajari tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, kita belajar ini untuk apa sih? Jadi tujuannya kita belajar ini agar kita mengetahui apa itu memaafkan, terus ciri-ciri orang yang pemaaf kayak apa gitu. Terus hikmahnya itu apa, terus nanti di kehidupan sehari-hari itu harus diterapkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, jadi maaf, apa sih itu maaf? Ada yang udah tahu? Itu sudah Ibu tampilkan, ada yang berani? Apa itu maaf? Iya, masih baca ya. Jadi maaf itu kalau di dalam bahasa di Al-Quran itu ada al-afwu. So ya, al-afwu artinya menghapus. Tapi kalau di KBBI itu artinya apa? Ungkapan penyesalan. Jadi ungkapan penyesalan. Jadi maaf adalah ungkapan penyesalan, kayak kita habis ngelakuin kesalahan, kita jangan malu buat minta maaf. Ya, aku salah, aku minta maaf ya, aku udah nyakitin kamu kayak gitu. Jadi jangan malu buat untuk minta maaf. Nah, terus kenapa sih kok harus menyesal? Tuh, karena kita ya itu tadi udah melukai perasaan orang lain, atau entah fisiknya atau apanya yang kita nggak tahu kan. Kan kalian juga punya teman ya? Pastilah punya teman, masa nggak punya. Terus contoh nih, kalian manggil temennya itu pakai nama orang tua, kan kita nggak tahu hati manusia itu kayak apa kan. Nah, terus ternyata si A ini dipanggil sama orang tuanya, marah, rasa tersakiti gitu. Nah, kita itu harus minta maaf ya, harus misal maaf ya, aku udah manggil kamu kayak gitu, aku nggak ulangin lagi deh kayak gitu. Paham ya? Ya. Nah, jadi itu kenapa kita harus menyesal. Nah, terus penyesalan itu apa penting? Penting ya, penting sekali. Ini Rasulullah itu udah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang bisa bantu ibu untuk bacakan? Yang berani angkat tangan? Dari sini? Ayo anak-anak, ada yang berani? Ya, ayo Naila bisa bantu ibu bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang isi sabda
yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal solih, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Ella udah berani. Ya, jadi Rasulullah sudah bersabda seperti itu ya. Jadi kita kan nggak tahu umur orang itu kapan. Pas tiba-tiba kita nggak ketemu orang itu lagi, kita terlambat minta maaf, yaitu kita akan menyesali ketika orang itu sudah tiada atau gimana gitu. Jadi jangan lama-lama kalau minta maaf, sesegera mungkin. Nah, kemudian syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik itu kayak gimana sih? Nah, itu Ibu sudah paparkan di situ. Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan. Nah, setelah mengakui kita tuh harus menyesali kesalahan kita. Terus kita jangan cari alasan kayak misal, Bu, iki salah aku iki loh, kon sing salah, jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus sadar kalau kita tuh salah, jangan menyalahkan kayak gitu. Nah, terus kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh kita nggak sungguh-sungguh kayak ya wes maaf yo. Nah, kayak gitu kan nggak sungguh-sungguh tuh kan, nggak ikhlas tuh hatinya. Ya nggak sih, ada yang pernah gitu nggak yang nggak ikhlas? Ya wes tak maafin kayak gitu. Nah ya. Ya benar. Nah, ini Ibu dulu juga gitu. Nah, terus nah, kita bertekad buat nggak ngulangin lagi. Kalau ngulangin lagi ya maaf lagi, minta maaf lagi. Tapi kalau bisa jangan ngulangin lagi ya. Kayak gitu. Terus minta maaf tuh juga butuh mental ternyata. Nah, kayak minta maaf enggak ya kan, kadang kita juga pernah kan, minta maaf enggak ya aku sama anak ini, kan pernah gitu ya. Minta maaf enggak ya sama anak ini, kayak gitu loh. Jadi emang minta maaf tuh butuh mental juga ya, tapi jangan lama-lama itu tadi kalau minta maaf. Nah, kemudian kenapa sih kita harus memaafkan? Kenapa? Nah, manusia yang baik itu bukan manusia yang nggak pernah ngelakuin kesalahan, tapi manusia yang baik itu manusia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah ya. Baik Allah deh ya, kita termasuk orang yang bertakwa loh. Nah, terus nilai pemberian maaf ini melebihi nilai sedekah harta seperti apa nih, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Mungkin ada yang berani lagi buat membaca ayat tersebut. Kelas 6 kan udah Al-Quran ya? Ada yang berani? Gak ada? Ibu tunjuk ya. Ya ayo, nak ungu disuruh Ella, buka Ella. Bisa bantu Ibu bacakan? Sama artinya, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Masya Allah, tepuk tangan ya buat anak ungu yang berani untuk membaca Quran. Nah, jadi itu kemudian syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Yang pertama itu ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas, ya gitu. Ya apa kalau nggak ikhlas ya? Dia tak maafin. Nah, kayak gitu kan kayak percuma ya minta maaf kalau nggak ikhlas ya. Ya, itu ngeget di hati ya. Ya. Kayak gitu. Terus melepaskan hak membalas. Terus nggak menuntut denda atau syarat. Kan ada sih yang gini, yang ya tak maafin tapi ada syaratnya. Kan kuliah tahu kok Oce. Kan ada yang gitu ya temennya? Iya nggak sih? Ada. Ya soalnya Ibu juga gitu. Kadang. Tapi nggak ngelangin. Itu bercanda Ibu. Nah, terus menghapus rasa sakit
menunjukkan amarah. Kalau kita memberi maaf, kita nggak boleh sambil marah-marah, ya ikhlas tadi itu ya anak-anak. Kemudian hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang pertama itu kita dimuliakan oleh Allah. Jadi kalian tuh nggak usah takut buat minta maaf, buat memaafkan, karena itu nggak bakal menurunkan derajat kita. Justru Allah memuliakan kita. Ya ngerti ya? Jadi kalian nggak usah sungkan buat minta maaf sama buat maafin orang lain seperti itu. Kemudian kita mendapat pahala melebihi pahala sedekah. Kemudian kita juga udah meneladani Rasulullah yang kita tahu sendiri, beliau itu sungguhlah pemaaf. Kemudian menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan dan terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Kemudian mempererat persaudaraan. Nah ini gue ada video pendek tentang dialog minta maaf. Bisa diperhatikan ya. Kelihatan? Kelihatan. Jadi enggak? Kelihatan? Nah itu ya, itu video singkat tentang minta maaf. Itu temennya tuh, itu loh musuhi temennya mau ngasih makanan tuh tapi nggak jadi gitu loh Rek. Nah terus temennya itu sebel, terus akhirnya yang minta maaf itu yang tadi budoi itu, terus akhirnya baikan kayak gitu kan, minta maaf ya. Oke sekarang ibu bagi kelompok ya, ini 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Kita latihan soal. Nanti kalian berdiskusi ya, ngerjainnya bareng. Nanti kalau selesai kita koreksi bareng, ditukar gitu ya sama kelompok lain. Nah ini ibu kasih waktu 1 menit ya buat ngerjain. Ternyata belum dipasang. Itu. Ibu kasih waktu 1 menit ya buat ngerjain. Setelah itu ditukar sama kelompok lain. Mulai dari sekarang. Sudah ya, waktunya habis. Apa sudah? Belum. Oh, belum. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Belum, Bu. Nomor 4 Sofi. Hal utama yang Sudah ya? diperhatikan dari hati pemberi. Bisa ditukar ke kelompok lain. Jawabannya bisa ditukar. Dendam. Koreksi bareng-bareng. Ini sudah ini, kelompok ini sudah. Ini sudah. Sudah. Untung Ini saya. bisa ditukar. Ini sama ini. Ini sama itu ya. Ayo kita koreksi.
Nomor 1 yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan. Jawabannya A. Benar. Kemudian nomor 2 waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah A. Betul. Iya. Kemudian di bawah ini termasuk syarat menyatakan penyesalan. A. Ya Allah kok pinter sih anak-anak ini. A semua. Terakhir ya, hal utama yang harus dihapuskan dari hati pemberi maaf adalah C. C. Nilainya 4 kali 5. Oh, 25 ya Allah, ibu pas saya kayaknya ibu anak deh. Tipe ya. Kali 25. Lihat nilainya berapa? 100, Bu. Masya Allah pintar. 100 semua ini. Ya, hampir Oke, tiga tepuk tangan dulu seratus. buat kita semua. Semuanya. Ya karena anak-anak sudah pintar ya. Bisa itu ya ibu akhiri materi ini ya. Ya. Tapi sebelum itu semangat lagi biar pas ditutup gak lemas lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Seger. Oke, karena materi hari ini selesai, jadi refleksi hari ini janganlah kita menjadi orang yang berdendam, jadilah kita orang yang pemaaf. Entah orang lain yang menyakiti kita, kita harus berlapang dada untuk memaafkan. Seperti itu ya. Dari materi hari ini apa ada yang mau ditanyakan kepada ibu? Cukup. Ya, baik kalau cukup minggu depan kita itu ya kalian ibu beri tugas buat dialog, nanti kita praktekkan di minggu depan. Jadi minggu depan materinya tetap, tapi kita lebih ke prakteknya ya. Paham ya? Oke, mungkin sekian dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.